itu belajarlah sebelum Anda memulai menghasilkan. Oke, jadi di sini ada sebuah kalimat learn before you earn. Di bisnis apapun menurut saya ada baiknya kita memang mempelajari banyak hal. Bagi Anda yang mungkin berprofesi sebagai seorang content creator, Anda mungkin belajar bagaimana cara berbicara di kamera, Anda belajar bagaimana cara membuat sebuah skrip. Ya, kalau Anda mungkin berprofesi sebagai seorang accounting, Anda belajar bagaimana caranya menghitung, bagaimana Anda menggunakan rumus mungkin dan sebagainya. Dan Anda juga belajar bagaimana cara memimpin. Apapun bidang bisnisnya pasti Anda butuh belajar. Begitupun aplikasi Vito, begitupun ketika Anda mengembangkan database ini, Anda butuh belajar lebih banyak daripada mungkin orang-orang di luar sana yang ya sekedar coba-coba tanpa dipelajari, sehingga mungkin pada dasarnya tidak menghasilkan lebih banyak karena mungkin tidak belajar. Oke, jadi kita perlu sepakati dulu bahwa hari ini, sore ini, kita perlu learn before you earn. Anda perlu belajar sebelum Anda menghasilkan. Tahu nilainya, kita nggak tahu cara menggunakan AdSense Counter, ini nggak jadi harga apa-apa. Tapi kalau Anda mulai coba masuk ke dalam AdSense Counter, Anda coba ngulik-ngulik, Anda ngeliat-ngeliat, Anda tahu bahwa ini bisa jadi sesuatu buat Anda. Oke, nah bagaimana Pak cara saya mengakses AdSense Counter? Jadi AdSense Counter itu apa? AdSense Counter adalah tempat atau website Anda untuk melakukan jual beli viewpoint. Jadi gampangnya kayak Anda mencairkan viewpoint yang Anda kumpulkan selama ini. Saya suka ngasih analogi adalah AdSense Counter ini kayak pasar untuk Anda jual. VTube adalah ladang untuk Anda nanam jagung. Ya terserah lah nanam apa, jagung, tomat, apapun pokoknya kayak Anda nanam, nanti viewpoint Anda bawa untuk Anda jual. Oke? Nah, jadi bagaimana cara mengakses AdSense Counter? Saran saya adalah Anda menggunakan Google Chrome ya, supaya lebih stabil. Ada cookiesnya juga, jadi cookies itu bukan buat snack ya, tapi kayak ada apa sih ya, data gitu deh. Ya intinya Anda bukanya pakai Google Chrome saja ya. Di sini ada alamatnya https://2kali-outsource.com. Ya, Anda tinggal masuk ke sana, akan muncul tampilan seperti pada di kiri, login warna ungu, ya ada bendera Indonesia, Anda klik akan jadi bahasa Indonesia. Kadang suka tuh kalau Anda login ya, Google biasanya bagi Anda yang nggak mengerti untuk setting handphone Anda, di bagian bawah tuh suka ada terjemahkan halaman ini, Inggris, Indonesia, Anda pilih Indonesia. Nah, jangan pilih yang di sana teman-teman, karena nanti terjemahannya jadi berbeda dan jadi aneh. Ya, kita kalau mau mandu Anda jadi bingung. Oke? Nah, yang paling penting adalah kalau mau ganti bahasa Indonesia, ingat bendera kita di sana, Indonesia, tinggal klik, dia akan berubah. Lalu masukkan nomor handphone Anda, password, second password, dan pastikan Anda sudah setting dulu second password ketika Anda sudah melakukan registrasi di awal, dan Anda juga melakukan setting untuk memasukkan nomor rekening bank. Ya, bank Anda, bank account masukkan, dan jangan pernah salah masukkan bank account ya, karena kalau Anda sekarang punya kesempatan satu kali untuk masukkan bank account, dan kalau mau melakukan perubahan Anda boleh tanya orang yang mengundang Anda, ada caranya. Anda bisa kontak ke admin support supaya mengubah nomor rekening Anda. Oke, jadi nggak perlu khawatir. Ya, aku nggak bisa ganti Pak, tenang, ada adminnya yang bantuin kok nanti. Oke, nah yang paling penting adalah segala transaksi di AdSense Counter ini aman selama Anda mengerti dan hati-hati. Ya, Anda boleh akses sekarang, Anda boleh coba juga sambil ngeliatin saya ngomong. Yang paling penting ketika Anda sudah Anda login, nanti akan ada 4 menu di bawah. Di bagian atas ini adalah harga hari ini. Harganya bisa berubah-berubah tergantung dari kurs dolar yang berlaku saat itu. Dan di bagian bawah itu ada buy, ada sell, ada transaction, ada me. Di menu buy ini adalah orang-orang yang ingin sekali menjual viewpoint mereka. Jadi list orang-orang yang naruh untuk dijual. Ya, tapi fitur ini ditutup. Bukan ditutup, dinonaktifkan sementara, karena saat ini kalau Anda mau jual viewpoint Anda, itu bukan dari menu tersebut. Ya, karena udah banyak yang ngantri, teman-teman. Ya, jadi kalau saya kasih karena Anda analogi, Anda lagi mau beli VP nih, ya, Anda mau beli atau mau jual? Mau beli. Nah, Anda pilih menu beli. Nanti di situ tuh ada yang mau jual 50, yang mau jual 30, yang mau kayak Anda datang ke pasar swalayan tinggal milih. Oke, nah karena stoknya lagi nggak ada nih, lagi dikit ya. Jadi perbandingannya misalnya contoh yang mau jual 1, yang mau beli 100. Jadi buat apa dipajang lagi kalau banyak yang ngantri, kan gitu kan? Nah, yang ngantri itu ada di mana? Yang ngantri ada di menu sell. Kalau Anda klik sell, itu banyak listnya, ribuan orang ngantri mau beli viewpoint. Anda bayangin deh, kalau Anda punya stok barang, Anda jual barang nih contoh, ya, Anda punya 1, yang mau beli 100. Oke, Anda kan tinggal lihat, wah gila, tinggal jual aja, ya kan, nggak usah khawatir. Oke, nah selanjutnya transaction-nya adalah total transaksi pada hari itu yang berhasil. Ya, kalau Anda klik itu, Anda refresh bayar transaksi baru. Nominalnya macam-macam, 15, 17, 27, 50, 100, 300, macam-macam. Di menu Mi atau fitur saya, Anda boleh klik di sana untuk Anda bisa setting. Anda bisa mengisi format pesanan ketika Anda mau beli.
ya Anda masuk ke dalam antrian. Jadi sekarang Anda mau beli VIP itu antri, atau Anda boleh menghubungi orang yang mengundang atau leader Anda supaya Anda bisa mendapatkan viewpoint. Ya, tapi balik lagi tetap antri juga sih ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, ya ini adalah gambaran bahwa sebenarnya nilai viewpoint ini ada value-nya, ada nilainya. Nah, caranya ketika kita masuk ke dalam menu Mi atau fitur saya itu ada order beli, ada order jual, dan Anda bisa melihat transaksi Anda. Oke, terus pertanyaan Pak, saya mau jual caranya gimana? Di menu main function tadi, kita kembali ke menu main function, Anda klik, ada menu send. Klik send akan tampilan seperti ini teman-teman. Tampilan ini di bagian atas adalah jumlah transfer view poin dari ladang Anda mau dibawa ke pasar berapa banyak. Oke, misalnya Anda isi 100. Lalu Anda level berapa? Ya, level 1 biaya penarikannya 50% dari yang Anda ambil. Yang dipotong adalah stok Anda. Contoh, ya, Anda masukkan 100, maka biaya penarikannya 50, maka total pengeluarannya 150 dari stok Anda. Misal Anda punya 200, yang terpotong berarti 150. Berarti sisanya berapa? Kalau Anda punya 200, diambil 150. Sisa berapa? Sisa 50. Berarti 50. Berarti sebenarnya 50 dibagi 150 adalah 33,333%. Coba aja ambil kalkulator, Anda boleh hitung. Oke, nah selanjutnya masukkan kata sandi kedua, minta OTP, Anda klik ya. Sekali lagi Telegram jangan pernah diputus ya, karena sedih juga nanti dia nangis 7 hari 7 malam karena diputus sama Anda. Tapi ini untuk Anda mendapatkan second password. Ini adalah kode keamanan yang terproteksi ya. Jadi kalau bisa Telegram selalu terhubung. Oke, nah saya mau menjelaskan sedikit mengenai biaya penarikan. Banyak orang bilang biaya penarikannya gede banget ya Pak. Iya, kalau Anda nggak cari orang. Ya, karena bisnis ini adalah profit sharing, Anda butuh cari referral. Ya, cari referral. Bagaimana caranya supaya mendorong Anda mencari referral? Mendorong Anda untuk mengecilkan biaya penarikan, Anda cari referral. Gitu. Dengan Anda cari referral, maka biaya penarikan Anda akan berkurang. Tapi kalau kita mau kasih tahu contoh perhitungannya itu bukan Anda mau ngambil 100 dipotong 50, bukan disunat, tapi ditambah. Oke, gampangnya gini, kalau Anda punya 200 jagung di lumbung Anda lah, pokoknya Anda punya 200 jagung. Hari ini Anda mau bawa 100 jagung ke pasar untuk dijual. Anda ambil 100 dong. Waktu di depan pintu, kepala desa datang. Lu harus nyumbang dulu nih buat kesejahteraan daripada desa kita. Ya, berapa Pak? Kamu level berapa? Level 1. Oke, kamu harus nyumbang 50%. Ini dari saya punya Pak? Enggak. Dari stok kamu. Ya, jadi diambil 50, Anda kasih ke kepala desa lagi. Oke, jadi Anda tetap bawa 100, Anda jual di pasar. 50 ini dikumpulin kepala desa, lalu dibagikan kepada petani-petani yang memiliki sawah yang lebih luas lagi. Dia ngembangin sawah terus, tebangin pohon, gedein sawah, gedein produksi, kayak gitu. Nah, itu yang terjadi, supaya terjadi peningkatan lagi bagi seluruh desa tersebut. Nah, itu gambarannya, teman-teman. Oke? Nah, jadi setelah itu gimana Pak? Nah, sampai di sini setelah kita transfer viewpoint kita atau jagung kita bawa ke pasar, nah nanti ada proses kayak gini. Di proses itu Anda kan masuk ke login essence counter tuh, kayak saya bilang tadi, yang ngantrinya udah banyak teman-teman di sell. Anda pilih menu sell, ini tuh orang-orang yang ngantri. Sebagai contoh Anda bawa 298 viewpoint, tinggal cari yang mau beli berapa. Anda boleh jual ke dia nih 175, tapi masih sisa, mending cari yang pas dong. Ini misalnya si Ho, dia mau beli 298 viewpoint, dia bikin pesanan. Oke, dia bikin pesanan, Anda tinggal klik sell sama dia, ya, klik sell tuh, klik tombol sell, lalu masukkan biasa ya, term and condition, masukin second password, lalu Anda terkoneksi dengan dia. Akan matching, Anda bisa cek transaction history-nya juga, ya, dengan si Ho tersebut, lalu statusnya akan berubah jadi matching. Ya, nah Anda tinggal nunggu aja sebenarnya, tunggu si Ho melakukan transaksi kepada Anda. Ya, nanti akan muncul seperti ini, ada muncul kayak slip kecil, ya, Anda boleh klik itu untuk bukti transfer Anda, di mana bukti transfer ini janganlah jadi patokan, tapi usahakan Anda mencek mutasi rekening dahulu. Ya, cek mutasi rekening tujuannya adalah memastikan bahwa rupiahnya sudah masuk, baru Anda konfirmasi. Oke? Nah, nanti seperti ini, tinggal rating aja, ya, ada checklist hijau, Anda kasih rating bintang 5, jangan lupa. Lalu cara konfirmasinya gimana? Cara paymentnya gimana? Ini cara jual. Ketika melakukan konfirmasi, oke, saya lupa kasih tahu. Ketika Anda mau konfirmasi, Anda klik, nanti akan muncul OTP seperti ini. Ini proteksi lagi, teman-teman. Ya, klik OTP, nanti akan muncul dari Telegram Anda, tinggal dimasukin ke dalam sana, dan klik yes. Maka VIP-nya akan pindah ke pembeli. Sekarang saya mau bahas cara beli. Kalau cara beli, tadi kan cara jual. Ya udah banyak yang ngantri, gampang. Kalau Anda mau beli, sekarang yang ngantri ini Anda, kalau Anda mau beli. Jadi Anda tinggal bikin want to buy, ya, di menu Mi, want to buy atau saya ingin beli.
Nanti isi di atas ini saat ini gambar di sini pakai nilainya 1 USD. Tapi nanti waktu Anda akses udah diupdate sama manajemen. Jadi sekarang ya, kurs dolar sekarang 14.000 ya. Anda tinggal isi 14.000. Tertera di bawah ini Anda tinggal isi. Di atas isi, di bawah adalah berapa viewpoint yang mau Anda beli. Yang di bawah ini ada tulisan 5 sampai 300, minimal Anda beli 5, maksimum Anda beli 300, satu kertas pesanan. Pak, kalau saya mau beli 1.000, berarti gimana? Anda bikin 3 pesanan yang 300 dan 4 yang 100. 1 yang 100. Ya, jadi 300, 300, 300, 100, total 1.000. Yaitu contoh. Oke, lalu masukkan second password. Jangan lupa term and condition-nya di checklist, submit, maka pesanan Anda sudah jadi. Maka Anda akan nunggu sampai ada orang yang mau jual sama Anda. Oke, nah, kalau mau cek gimana Pak? Nah, cek di transaction history itu nanti ada di bagian menu buy. Di atas, Anda klik transaction history ini, ada sell, ada buy. Anda pilih yang buy kalau Anda lagi mau beli. Nanti ada status seperti ini, ada kotak, ya statusnya pending. Ya, jadi tinggal nunggu penjualnya kepada Anda. Kalau sudah ada yang matching, tulisannya kayak akan gini, ada tulisan upload slip. Ya, nanti ketika Anda klik upload slip, akan ada kayak tampilan seperti ini. Anda klik tengahnya untuk masukkan gambar atau bukti transfer Anda. Lalu isi juga ada isi nama bank. Kalau misalnya nama bank, nama yang transfer, nomor rekening, dan nominal yang Anda transfer, supaya memudahkan orang yang menjual itu tahu bahwa itu transfernya dari Anda. Gitu, ada tulisan nomor rekeningnya. Karena kan kita kalau cek mutasi nggak ada berita kan bingung, ini siapa yang transfer, ini siapa, kan transaksinya mungkin banyak. Oke, setelah penjual mengkonfirmasi pembayaran akan terlihat gambarnya seperti ini. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana caranya nanti saya mau lihat nomor rekeningnya? Bapak cuma ngomong transfer, saya transfernya kemana? Nah, caranya gini. Kalau udah kelihatan kayak gini, ada tulisan upload slip, cara lihat rekeningnya adalah klik bagian putih di sini, atau dimanapun di sini, selain 2 tombol yang ini. Kalau Anda klik, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, muncul tampilan seperti ini, ada tulisannya, ada nomor pesanannya, kemudian ada viewpoint yang Anda beli berapa, misalnya 100, unit price-nya berapa, nominal totalnya di sini berapa. Yang perlu Anda transferkan nominalnya di sini, transfernya ke sini. Ada bank, ada pemilik banknya, ada nomor rekening. Misal contoh banknya ABC, nomor rekening 123456789. No, pemiliknya misalnya namanya di sini tertulisnya Susi. Waktu Anda transfer, lagi mau transfer, masukin nomor rekeningnya, munculnya Tono, teman-teman. Apa yang terjadi? Kan beda ya Susi sama Tono. Oke, cancel aja. Ya, cari order yang lain yang sesuai. Ya, Anda perlu memasukkan banknya sesuai, misalnya banknya ABC, ke nomor rekening yang Anda masukkan, dan namanya sesuai yang tertera di sini. Yang tertera di sini ya, bank account yang ada namanya biasanya. Bukan yang tertera di nama VTube-nya. Nama VTube-nya di sini misalnya VTube, Ratu VTube misalnya, ya, atau Raja VTube, terserah kan apapun Anda bisa bikin nama panggilan. Tapi kalau nomor rekening, itu udah fix ada di sana. Oke? Nah, ini adalah proses beli VIP lagi masih, dan Anda perlu cek pesanan sebelum Anda transfer. Kenapa? Karena pesanan itu akan auto cancel jika tidak ditransfer lebih dari 3 jam. Anda bikin pesanan, Anda perlu sering-sering ngecek, jangan lupa ngecek. Oke, kalau Anda juga perlu ngecek, gampangnya Anda cek dari Telegram Anda. Itu suka dikasih notifikasi kalau misalnya pesanan Anda sudah di-matchingkan sama si penjual. 3 jam kalau Anda tidak melakukan transfer, auto cancel. Kalau auto cancel 3 kali dalam 1 hari, akun Anda di frozen 1 hari. Oke, jadi jangan bikin pesanan terus ditinggalin begitu aja, kan capek ya kan, kayak Anda lagi. Tapi memang menunggu sih. Gak apa-apa teman-teman, semangat. Oke, yang paling penting adalah kalau misalnya sudah matching, Anda bikin pesanan, tulisannya matching seperti ini, Anda boleh transfer. Oke, kalau tulisannya cancel, jangan ditransfer. Ya, ini sering terjadi biasanya kalau misalnya Anda sudah matching, sudah dapat penjualnya, ATM-nya 3 jam dari rumah Anda. Anda lagi nggak bisa m-banking, ATM Anda 3 jam. Nah, itu kalau udah nyampe ATM, cek dulu sebelum ditransfer ya. Jangan sampai nanti udah sampai ATM, Anda udah transfer, pas cek, cancel. Waduh, mati dah. Ya kan repot. Anda harus kontak ke adminnya nanti harus pertemukan lagi nama penjual. Itu akan proses yang sangat repot sekali. Jadi pastikan Anda berhati-hati ketika melakukan transaksi. Bagi Anda yang baru, mungkin Anda boleh ngikutin panduan dari orang yang mengundang Anda. Ya, dari mentor-mentor Anda. Supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Oke? Nah, selanjutnya mengirim VP ke VTube. Banyak orang setelah beli VP, setelah berhasil, dia suka lupa bahwa masih ada di pasar. Lupa dibawa pulang ke sawah. Lupa dibawa pulang ke ladangnya dia. Ya, jadi caranya adalah ketika Anda berhasil beli, akan muncul di My Asset Anda. Ya, ada 42 VP di sana. Anda klik My Asset, akan tampilannya seperti ini. Available-nya ada 42. Anda tinggal klik return, atau biasa kalau yang bahasa Indonesia transfer ke APP. Ya. Nah, masukkan yang mau Anda kembalikan. Ya, maksudnya
Anda udah beli dari pasar kan, Anda mau bawa pulang ke ladang, mau ditanam nih ceritanya. Nah, Anda masukin aja, Anda mau bawa pulang berapa? 42 ya, tulis 42 di sana. Pak, kalau saya tulis 100 boleh nggak? Ya nggak bisa, orang stok itu cuma 42 yang Anda beli tadi. Gitu kan tertulis di situ 42. Lalu masukkan second password, klik return. Maka nanti VP Anda akan masuk ke dalam aplikasi VTube dan lakukan penukaran misi di sana. Dan jika terjadi masalah proses appeal, nih kadang-kadang ada yang masih baru terus suka lupa nih. Mungkin suka lupa atau mungkin tangannya iseng. Banyak ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga coba-coba ya. Yang paling penting adalah misalnya kalau misalnya habis transfer, terus kan kalau kita lagi beli nih upload slip, nanti ada tulisan submit appeal. Kadang ada yang iseng diklik. Nah, submit appeal itu sebenarnya lagi laporan, lagi protes. Itu akan memperlama proses transaksinya. Tapi Anda boleh kok, Anda itu hak Anda untuk protes kalau Anda sebagai seorang penjual yang ternyata dapat pembelinya oknum, dia upload bukti transfer palsu. Oke? Bukti transfer palsu diedit sedemikian rupa sampai Anda nggak ngecek mutasi rekening, terus Anda confirm, wah itu udah fatal. Jangan sampai confirm. Makanya kalau mau confirm payment, pastikan mutasi Anda cek dulu. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin, tapi saya nggak punya Pak Bank, saya nggak punya ini dan sebagainya, buat aja teman-teman. Anda bisa request kok bikin m-banking gitu. Oke? Tapi kan Pak. Nah, ini perubahan teman-teman. Kita harus coba mulai terbiasa adaptasi dengan perubahan. Oke? Nah, lanjut ya. Ini kita boleh appeal kalau misal ternyata transaksinya tidak sesuai. Jadi Anda nggak terima duitnya, laporin lah. Ya kan ini penipu. Nanti akun itu akan di freeze total, permanen, dikunci, langsung KTP-nya digunting, nggak habis deh pokoknya. Gitu ya. Pokoknya akunnya hilang aja udah. Oke, jadi dijaga banget ya, perusahaan juga manajemen menjaga sekali. Kemudian sebagai pembeli Anda boleh appeal, Anda boleh melakukan protes kalau misalnya si penjualnya nggak confirm. Bagi Anda yang lagi ngejual, tolong banget ya, kalau udah langsung di-upload secara dengan cepat, jangan lupa untuk konfirmasi. Anda punya waktu 1 kali 24 jam. Ya. Nah, Anda pembeli itu sudah lebih dari 3 jam, dia tidak confirm, udah terima duitnya terus pergi aja, dia nggak confirm, oke? Dia nggak confirm, ya hasilnya VP-nya belum pindah ke Anda. Nggak usah takut, VP-nya ditahan kok sama manajemen, sama kantor, supaya nanti terjadi apa-apa gampang pindahin ke sana-sini, oke? Anda juga boleh laporkan kalau misalnya contoh nih, sebagai pembeli udah 6 jam Anda tungguin. Kalau saya biasa nungguin lebih dari 3 jam, nggak apa-apa, karena mungkin dia sibuk kan. Yaudah, setelah Anda melakukan appeal, ya nanti akan dicek, masukkan aja bukti-bukti Anda, bukti transaksi Anda. Kalau bisa mutasi rekening, oke, lalu Anda minta kontak supportnya di Telegram oleh leader Anda. Kita ada admin yang sangat sedia sekali, langsung ngecekin. Isi ada formatnya ya, nomor pesanan, kalau bisa yang detail kalau melakukan protes maksud saya. Ya, banyak orang melakukan protes, saya disampaikan oleh admin kepada saya, cuma dikirim admin appeal, habis udah gini doang, nomor ID ini, nggak diceritain kronologisnya apa, kan bingung dia mau ngambil keputusan, jadi lama. Oke? Nah, jadi klik bagian ini untuk cek appeal Anda setiap hari. Lalu perhatikan status di bawah ini. Kalau Anda lagi pesan tuh ada pending Anda belum dapat penjualnya, masih no data. Ya, ini bukan nama penjualnya, namanya no data, bukan, tapi memang belum dapat penjualnya. Kemudian selanjutnya matching itu berarti tandanya sudah ada yang mau jual sama Anda, sudah cocok-cocokan harga sama Anda. Matching, Anda punya waktu 3 jam untuk melakukan transaksi. Down itu berarti sudah selesai, appeal masih dalam proses appeal. Ya, masih dalam appeal, biasanya ada tanda serunya warna kuning. Oke, itu lagi dicek. Ini adalah semua hal yang sering terjadi di AdSense Counter. Kita hari ini sudah belajar bagaimana akses aplikasi, kita juga sudah belajar bagaimana mengakses AdSense Counter. Dan tentu Anda boleh coba-coba langsung semuanya, karena apa yang saya sampaikan sudah mau masuk penghujung daripada sesi kita. Ya, nah, yang terakhir adalah ada 4 hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya menutup acara ini. Yang pertama adalah 10 VP must be retained. Ini artinya VP yang harus tertinggal itu 10 VP sebelum Anda mencairkan. Oke, jadi kalau misalnya ini kayak bank ya, bank itu kalau Anda print buku tulisannya 210.000, ketika Anda cek di ATM cuma 200.000. Kenapa? Bank biasa nge-keep 10.000 untuk Anda, kalau kosongin ATM ada biaya admin yang ditarik dari 10.000 tersebut. Oke, kalau di VTube bukan biaya yang ditarik, tapi 10 VP ini supaya akun Anda nggak kosong, supaya nggak jadi KTP mati, supaya mungkin menghindari oknum-oknum yang menggunakan KTP Anda, entah dapat dari mana, Anda pernah daftar apa, dipakai, ya, atau mungkin siapa gitu pakai KTP terus dia kosong-kosong, kan nggak bisa kan jadinya kan. Jadi intinya untuk Anda tukar misi supaya akun Anda aktif terus-menerus, teman-teman. Oke. Selanjutnya, currently unavailable ini suka muncul ketika Anda mencoba menjual viewpoint Anda. Biasanya ini kalau misalnya orang lupa cara jual, dia langsung masuk ke want to sell, padahal belum dibuka tuh fitur want to sell. Jadi ini akan muncul ketika Anda akses want to sell.
Selanjutnya ada VP insufficient, ini artinya Anda bawanya ke pasar 50, Anda coba jualnya 250, ya nggak bisa, stok Anda yang Anda bawa 50, cari aja orang yang mau beli 50 atau di bawah itu. Kalau target max matching order limit, artinya orang yang Anda lagi ajak matching itu lagi ada 3 transaksi yang belum diselesaikan, entah transaksi jual atau transaksi beli, pokoknya ada 3. Jadi satu orang boleh matching 3 transaksi dalam waktu yang bersamaan, kalau mau yang keempat harus selesaikan yang satu, baru bisa ke yang 4. Oke, nah ini adalah yang terakhir daripada yang saya sampaikan. Kita semua sudah belajar banyak hal pada sore hari ini, dan tentunya semua yang Anda pelajari bisa jadi berarti ketika Anda melakukan praktek. Ya, Anda boleh langsung buka-buka, Anda boleh coba, Anda boleh catat, Anda boleh diskusi. Semakin Anda belajar, semakin banyak Anda menghasilkan. Saya Herman, selamat sore.